23 Januari 2001, kantor berita Xinhua Tiongkok melaporkan ada 5 orang membakar diri di lapangan Tiananmen. Kantor berita Xinhua mengatakan bahwa korbannya adalah praktisi Falun Gong. Setelah 1 minggu, stasiun TV pusat menyiarkan acara tentang peristiwa tersebut. Namun setelah kami secara teliti menyelidiki tayangan gambar acara tersebut, kami menemukan dalam tayangan gambar tersebut terdapat banyak kecurigaan. Hal tersebut menyingkapkan bahwa peristiwa tersebut ada kemungkinan sudah direncanakan secara teliti. Dari tayangan gambar tersebut dapat dilihat bahwa posisi video kamera jarak jauh yang digunakan untuk mengambil gambar peristiwa membakar diri di lapangan tersebut adalah dari atas. Ini kemungkinan disyuting oleh video kamera yang berada di atas atap museum sejarah dekat lapangan Tiananmen untuk tujuan pengawasan. Bila memang begitu, video kamera jarak jauh seharusnya tetap syuting tanpa zooming. Namun yang dapat kita lihat adalah video kamera bergerak zooming dan juga gerakannya mengikuti seluruh peristiwa. Arah kamera mula-mula mengikuti polisi, kemudian mengikuti gerakan polisi beralih ke tempat kejadian. Selain itu, bila video kamera yang menghadap lapangan, ia seharusnya mengambil gambar seluruh lapangan. Akan tetapi video kamera seakan-akan berjarak dekat dengan lapangan tempat membakar diri, dan gambarnya juga sangat jelas. Di sini telah terdapat kecurigaan apakah seluruh peristiwa memang sengaja disyuting. Pemerintah RRT mengatakan tayangan gambar khusus yang jernih jelas itu adalah hasil pengambilan foto oleh wartawan foto CNN Amerika. Tapi penanggung jawab bagian internasional CNN mengatakan wartawan CNN sama sekali tidak mengambil tayangan gambar apapun. Sebab begitu peristiwa dimulai, juru kamera dan pengarahnya sudah ditangkap. Peralatan kamera mereka juga disita, sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengambil foto peristiwa membakar diri tersebut. Selain itu, dari tayangan gambar yang disiarkan oleh stasiun TV pusat, dapat kita lihat di tempat kejadian ada seorang yang menjinjing tas kamera. Jaraknya dekat dan meliput gambar seluruh perkembangan peristiwa tersebut. Juru kamera ini memakai baju berwarna tua, berambut hitam, tidak seperti orang barat. Tapi polisi yang di sekeliling dia sama sekali tidak memeriksanya. Siapakah dia? Mengapa polisi tidak memeriksanya? Dari sini dapat kita lihat, orang ini kenal dengan polisi dan juga bekerja sama dengan polisi. Liu Chunlin meninggal karena membakar diri atau ada sebab lain? Bila kita secara teliti mengamati tayangan gambar yang diperlambat tersebut, dapat dilihat ketika dia sedang meronta-ronta dalam kobaran api. Ada sebuah benda terbang dari belakang membenturnya. Setelah benda tersebut mendarat ke tubuhnya, dia segera rubuh. Dan benda ini terpental ke angkasa. Dilihat dari bentuknya, ini adalah sebuah benda berat. Bukan berupa sobekan baju, sebab ia tidak melayang di angkasa dan juga dengan cepat jatuh ke bawah. Sudah sangat jelas itu adalah sebuah benda berat. Bila begitu, siapa yang mempergunakan benda berat tersebut memukul Liu Chunlin hingga rubuh? Bila kita memperlambat tayangan gambar lebih lanjut, hampir dapat dilihat lengan yang menuju ke arah dia. Bersamaan dengan tayangan gambar berubah menjadi jelas. Kita dapat melihat di samping polisi ada seorang yang memakai jubah tentara. Posisinya adalah posisi tempat benda berat tersebut dilemparkan. Dia masih dalam posisi dengan gaya mempergunakan tenaganya selama 1 menit. Siapakah dia? Apakah dia adalah pelaku yang merubuhkan Liu Chunlin? Apakah Liu Chunlin meninggal karena membakar diri atau dibunuh orang lain? Dari gambar jarak jauh, kita dapat melihat ada 2 kelompok orang yang mempunyai reaksi yang sama sekali berbeda terhadap seluruh peristiwa tersebut. Sekelompok orang berada di depan pria yang bajunya berwarna tua yang masih dalam lingkup liputan foto. Mereka dengan cepat lari memadamkan api dan ada sekelompok orang berdiri di belakang atau di samping juru kamera. Walaupun jarak mereka dengan lokasi membakar diri sama dengan kelompok orang pertama, akan tetapi mereka tidak bergerak, bahkan tidak peduli terhadap kejadian di sekeliling mereka. Semua ini menandakan apa? Walaupun pemerintah Tiongkok mengatakan tayangan gambar diambil oleh wartawan CNN, tapi bila dilihat dari jauhnya jarak tayangan gambar, orang yang memakai baju berwarna tua ini, sudut pengambilan gambarnya dengan tayangan gambar yang jernih, jelas itu adalah sama. Suatu kebetulan seperti ini menandakan apa? Setelah peristiwa tersebut terjadi, media Tiongkok segera memberitakan ada 5 orang membakar diri. Tetapi seminggu kemudian dalam acara di TV, jumlah pelakunya tiba-tiba berubah menjadi 7 orang. Mengapa di antara 1 minggu ini tidak ada laporan tentang perubahan jumlah orangnya?
Selain itu, bila ada kamera pengawas yang dapat mengambil gambar seluruh lapangan, mengapa tidak ada gambar tentang 2 orang yang bertambah di kemudian itu? Kecurigaan yang terakhir adalah tayangan gambar dari polisi yang membawa selimut pemadam kebakaran di atas kepala korban. Bila kita melihat secara teliti tayangan gambar tersebut, mengapa sebelum selimut pemadam kebakaran ditutup ke kepala korban, polisi kelihatannya ragu-ragu? Apa yang sedang dia tunggu? Setelah korban yang membakar diri berteriak-teriak beberapa kata, polisi baru menutupi kepalanya dengan selimut pemadam kebakaran. Mengapa dia harus menunggu seperti itu? Masih juga dapat dilihat posisi kamera adalah berada pada sudut pengambilan gambar yang paling tepat. Apakah ini memang betul-betul secara kebetulan? Mengapa sama seperti sedang bersandiwara? Orang di sekelilingnya adalah siapa? Apakah wisatawan? Mengapa mereka begitu tenang dan dengan teratur berbaris menjadi 2 baris, seolah-olah tidak merasa heran terhadap kejadian yang mengejutkan orang? Apakah ini sama seperti sedang syuting film? Juru kamera sedang mengambil gambar dan anggota-anggota rombongan drama sedang melindungi tempat kejadian.